Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, sekarang masuk pelajaran bahasa Indonesia. Materinya tentang teks prosedur. Sebelum Miss menjelaskan materi kita hari ini, Miss akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah merancang pernyataan dan tahapan dalam menulis teks prosedur. Miss akan mereview sedikit materi kita minggu lalu. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu untuk memudahkan pembaca melakukan hal tersebut. Nah, sudah ingat kan materinya? Nah, sekarang Miss akan melanjutkan materi berikutnya. Yang pertama tentang struktur teks prosedur, yang kedua yaitu tahapan atau cara menulis teks prosedur. Yang pertama, catat ya materinya, struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum. Kalian sudah tahu dong tentunya di materi sebelumnya. Pernyataan umum itu berisi tentang apa saja? Pernyataan umum biasanya berisikan tentang kalimat pengantar, kalimat definisi, atau kalimat yang menggambarkan langkah-langkah tersebut secara umum. Nah, contohnya bisa dilihat di materi atau di teks yang berjudul Trik Membaca Peluang dan Menulis Lamaran Pekerjaan. Nah, silakan buka buku paketnya. Pernyataan umum berisi tentang pengantar tentang kondisi peluang kerja. Di situ peluang kerja yang masih sangat terbuka lebar. Bagian tersebut merupakan dorongan yang mengarah pada pentingnya membaca dan memanfaatkan peluang kerja yang ada. Nah, kemudian struktur yang kedua yaitu berupa tahapan atau langkah-langkah. Nah, untuk bagian tahapan dan langkah-langkah ini, perhatikan hal-hal yang harus ada dalam teks prosedur bagian langkah-langkah. Yang pertama, melakukan sesuatu harus secara kronologis. Kemudian harus secara sistematis, harus menulis atau harus dicantumkan urutan waktunya. Kemudian jangan lupa menulis alat dan bahan yang diperlukan. Lalu jangan lupa menguraikan langkah-langkah atau cara pengerjaannya. Contohnya ya, apabila kita ingin menulis teks cara menghidupkan dan mematikan komputer, tentu ada langkah-langkahnya. Nah, tekan tombol power untuk menghidupkan, lalu nanti nyalakan CPU dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk cara-cara mengendarai mobil. Nah, itu ada banyak ya cara-caranya. Nah, itu Miss menjelaskan di bagian langkah-langkah. Ingat ya, semua yang Miss uraikan barusan itu adalah pernyataan umum dan bagian langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang biasanya berisikan tentang manfaat atau kalimat harapan tentang cara atau langkah-langkah yang kita tulis dilakukan sebaik mungkin atau melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah kita tulis. Nah, itu untuk materi yang pertama. Materi kita yang kedua yaitu merancang teks prosedur. Nah, kalian tentu tahu dong cara merancang teks prosedur. Ada yang tahu nggak? Nah, kalau nggak ada yang tahu, silakan dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss. Yang pertama, tentukan topiknya dulu. Nah, topiknya harus seperti apa sih, Miss? Tentunya topik yang kita pilih adalah topik yang menarik. Kenapa harus menarik? Ya,
supaya kita dapat menguasai dan bisa menulisnya dengan sempurna atau dengan baik. Nah, Miss ambil contoh, silakan perhatikan contohnya. Miss di sini menentukan topik tentang masuk kerja tepat waktu. Nah, itu langkah pertama ya, ingat. Langkah yang kedua, jangan lupa tuliskan fungsinya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberi petunjuk kepada rekan-rekan kerja agar bisa masuk kerja tepat waktu. Nah, kalau kalian tuh supaya teman-temanmu akan mengikuti langkah-langkahmu, cara atau prosedur supaya kalian datang ke sekolah tepat waktu. Nah, atau enggak, kalian kan sering ya terlambat masuk kelas online. Jadi kamu harus membuat struktur supaya kamu bisa online tepat waktu saat jam pelajaran itu tiba. Nah, itu ya. Contoh struktur teks, kemudian informasi-informasi penting. Nah, perhatikan contohnya. Di sini Miss akan menuliskan informasi-informasi penting berdasarkan struktur. Yang pertama ada struktur umum atau pernyataan umum. Bisa dilihat contohnya. Yang pertama Miss akan menulis dulu informasi-informasi pentingnya, yaitu keinginan masuk kerja tepat waktu. Kalau kalian keinginan masuk kelas online tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu banyaknya hal atau hambatan yang menjadi gangguan sehingga kita tidak bisa masuk tepat waktu. Nah, untuk yang kedua yaitu tahapan kegiatan. Di dalam tahapan kegiatan ini kita akan menulis beberapa poin penting yang harus ada. Yang pertama itu bila ingin kerja tepat waktu atau masuk kelas online tepat waktu, tentunya saat malam hari kita akan menyiapkan dulu keperluan kita di pagi hari. Nah, contohnya kalian ya, apabila pelajarannya besok bahasa Indonesia dan MTK atau bahasa Inggris, tentunya saat malam hari kalian sudah menyiapkan dulu pelajarannya apa. Pastikan tidak ada tugas yang terbengkalai atau pulpen, buku atau semacam itu harus disiapkan dulu supaya besoknya tidak dicari-cari lagi. Kemudian langkah yang kedua yaitu tidur tepat waktu. Nah, banyak ya kalian yang nggak tidur tepat waktu nih, apalagi anak-anak zaman now ya sekarang ya, lebih penting main handphone daripada tidur tepat waktu, ya enggak? Iya dong. Nah, tentunya kalian lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, mulai sekarang jangan lupa siapkan tenaga dan pikiran, kemudian seperti yang disampaikan tadi, terutama tidurlah tepat waktu supaya esok bisa bangun tepat waktu dan bisa bekerja atau bisa beraktivitas tepat waktu. Kemudian langkah yang terakhir itu di bagian penegasan ulang. Cara menentukan penegasan ulang, yang pertama harus meyakinkan diri sendiri atau meyakinkan pembaca supaya kita bisa masuk kerja atau bisa masuk kelas online tepat waktu. Nah, kalau kita sendiri saja sudah yakin, nah, insya Allah nanti orang lain pun akan mengikuti kebiasaan kita, sehingga kita pun akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, apalagi tentang kedisiplinan. Nah, itu mungkin materi singkat dari Miss hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, dengarkan, Miss akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu merancang teks prosedur berdasarkan struktur teks. Yang pertama, tentukan topik, topiknya harus menarik. Yang kedua,
Jangan lupa tuliskan dulu informasi-informasi pentingnya sehingga nanti mudah merancang teks tersebut. Nah, seperti yang Miss tayangkan contoh-contohnya tadi, silakan diikuti dengan baik ya anak-anak ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.